Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wa nabiyyillah wa abdullah syadir wa syadir wa ila ki abdullah bata bata kabisul wa kabisul marfadil alina wa alaihi wasallam fadilah bi anis bin abu bakar al-hundan wa ila bi amin bin musa wa ila jamul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minal ahya minhum lawan ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil judi wa khushunatil 'aishi. Ini kok kecil suara ni. Halo. Oh, dibetulkan. Suara luar kayaknya dia. Enggak bisa, suara dalam. Oh, masih betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil judi. Sekarang kita menjelaskan ya pelajaran taklim tentang keutamaan hidup sederhana. Walaupun kita kaya apa, tapi diutamakan hidup sederhana. Enggak usah terlalu pamer. Nah, banyak orang sekarang ini kita balik, baru kaya sikit pamer. Ya, punya mobil pamer, punya ini pamer. Ya, sampai ada kalau bulan puasa tu biasa ada tu. Mama dede tu kan, mau makan kolak, makan ni pamer kata dia kan, ada tu. Ya, anak-anak kecil biasa hafal tu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudhlamuna syai'a. Yang artinya akan mengganti min ba'dihim khalfun, setelah mereka, setelah para nabi akan diganti dengan pengganti golongan adha'us shalah yang meninggalkan salat. Artinya bagaimana? Hari ini, zaman kita sekarang ini. Halo. Tes. Halo. Halo, tes. 1, 2, 3, tes. Halo, tes. Hari ini, ya, zaman kita lebih bagus dari zaman yang akan datang. Ini Masya Allah. Halo, tes. Ini kurang kecil dikit. Otomatikan dulu. Bunyi. Halo. Ini sip. Ya. Jadi hari ini zaman kita sekarang ini lebih bagus dari zaman anak kita nanti. Ini sekarang Masya Allah tiap malam Selasa banyak yang ikut taklim. Nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang kita meninggal dunia, enggak menjamin anak kita ada di masjid ini. Sekarang dia lihat. Ayo saya tanya, lebih ramai masjid apa lebih ramai mall? Mall. Lebih ramai masjid apa lebih ramai kafe? Andaikan seluruh warga Gang Jarak, Gang Sukamaju dalam 4, Gang Sampang, Gang Sukamaju dalam 3 ikut sekarang, laki-laki, perempuan, suami, istri, anak-anaknya, muat enggak di masjid? Enggak muat. Bayangkan zaman kita sekarang udah kayak gini, bagaimana 10 tahun, 20 tahun akan datang? Banyak orang ya adha'us shalah, meninggalkan sholat. Ada Masya Allah bapak rajin sholat, rajin ke masjid, istrinya tak sholat. Ada istrinya rajin sholat, suaminya tak sholat. Ada juga suami istri rajin sholat, anaknya tak sholat. Tapi bersyukurlah bapak juga Masya Allah, sekarang ini bapak ikut taklim, istrinya juga ada di belakang, anaknya juga ada. Ini keluarga yang sangat nih ya. Cuma sulit. Yang banyak bapaknya taklim, istri tak ada. Kalau tidak cara ialah lebih banyak laki-laki dari perempuan. Ada juga bapak taklim, istri taklim, anaknya di kafe, ada. Ya, tapi masih mending lah. Paling sedikit dalam keluarga kita satu rumah, paling sedikit adalah perwakilan satu orang yang ikut taklim, yang ikut kajian. Siapa tahu gara-gara satu orang ini bisa menarik keluarga-keluarga kita nanti. Mungkin kita sendiri masuk surga, bisa memberi syafaat, menolong keluarga-keluarga kita nanti di neraka. Mudah-mudahan. Wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Jadi zaman yang akan datang nanti, ya, sekarang ini saja sudah banyak orang mengikuti hawa nafsunya. Apalagi nanti di zaman yang akan datang. Makanya kata-kata ada syair mengatakan
zamanuna ka ahlihi wa ahluhu kama tara wa sayruna ka sayrihi wa sayruhu ilal wara. Yang artinya zamanuna ka ahlihi wa ahluhu kama tara. Zaman kita yang sekarang ini ya seperti yang kita lihat. Na'udzubillah, narkoba di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana. Bayangkan zaman sekarang udah rusak. Wasayruna kasairihi wasairuhu ilal wara. Bagaimana dengan zaman yang akan datang? Dulu kita masih kecil-kecil kalau ada perempuan pakai rok pendek, itu mungkin satu hari kita lihat sangat jarang ya. Ya jangan hitunglah kalau orang non muslim. Orang non muslim pakai rok pendek tahu saya hitung. Orang Islam pakai rok pendek zaman dulu mungkin bisa dikatakan 1001. Ya, zaman saya masih kecil, 30 tahun yang lalu, 1001 kita bisa lihat orang pakai rok pendek. Dulu orang Islam. Sekarang banyak ping-ceping. Mendinglah putih. Udahlah hitam, legam, banyak baut, banyak penabur, bekas gatal-gatal, bekas panu, kurap, kudis, jamur. Tak malu selalu ya lewat depan pondok. Udah tahu pondok pesantren. Sebenarnya hormatilah pesantren yang lewat depan masjid itu hormat. Andaikan kau tuh suka pakai rok pendek, kalau lewat depan pesantren, lewat depan masjid, sopanlah sikit, pakailah rok panjang. Ini kadang-kadang santai. Saya depan rumah kan biasa ngajar santai di teras tuh. Selalu ya dia, orang Islam. Ya, ku tak pesanan anaknya teh kacang. Selalu ya dia, pakai rok pendek. Ada juga yang pakai rok panjang tapi bajunya ketat, nyembol semua, selalu ya lewat. Sebenarnya harus tahu malu. Bapak yang punya anak, ya punya istri, beritahu. Ya kita hormati syiar Islam. Ini pondok pesantren nak, kalau lewat kau sopan. Bukan kita perlu dihormat, enggak, jangan hormat saya, enggak usah hormat saya. Hormat pondok pesantren. Enggak usah hormat yang pengurus masjid Al-Khairat, hormat masjidnya. Kalau lewat depan masjid, lewat tempat-tempat yang berkah, itu kita harus hormat. Insya Allah kalau kita hormat akan dapat barokah. Terus sebutkan dalam Al-Quran ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Berarti Qarun makanya disebut harta karun. Kenapa disebut harta karun? Dulu ada seorang raja kafir namanya Qarun. Dia ini sangat kaya Pak di zamannya. Tidak ada orang lebih kaya dari dia. Sangat kaya. Rumahnya dari emas. Rumahnya ini lantai semua dinding dari emas. Saking kayanya. Tapi dia sombong. Bahkan si Qarun mengaku bahwa dirinya Tuhan. Akhirnya oleh Allah si Qarun ini ya diberi balak bencana Pak. Tiba-tiba ini istana yang megah terbelah. Ini lantai ini tiba-tiba terbelah jadi lubang. Dan istana bersama Qarun pasukannya semuanya tenggelam ditelan oleh bumi. Makanya kalau orang gali tanah dapat emas disebut harta karun. Ya maksudnya bekas si Qarun dulu. Tapi kira-kira ya dapat harta karun. Iya kalau emasnya tuh mungkin zaman dulu ada jelek-jelek gitu ya. Tapi kalau ada kalung udah dicetak cantik lengkap dengan surat dengan dompet dalam tanah, bukan harta karun tuh. Hasil nyuri cuma ditapukkan dalam tanah. Jadi Qarun pada waktu itu kharaja ala qaumi fi zinatih. Qarun keluar di hadapan rakyatnya memakai baju kemegahannya, bajunya dari emas saking kayanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Lalu rakyat-rakyat yang mata duetan, yang cinta dunia, dia bilang gini, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan aku bisa kaya kayak Qarun. Biasa kita kan gitu Pak kan. Kalau lihat ada orang kaya pakai mobil mahal, rumahnya megah, ya mulai dah kita yang cinta dunia, mudah-mudahan aku bisa kaya kayak dia. Ini orang yang cinta dunia. Tapi kalau melihat ada wali-waliullah, para ulama, para habaib datang ke masjid, tidak ada dia doa, mudah-mudahan aku, anak aku, 7 turunan aku bisa jadi kayak dia. Jarang kita ingat gitu.
Kalau ingat orang kaya kita langsung doa, mudah-mudahan aku kayak dia, kaya, anak aku kaya kayak dia. Tapi ketika lihat wali tak ada. Makanya saya punya guru namanya Habib Qasim Baharun. Habib Qasim Baharun ni adiknya Habib Hasan Baharun. Beliau nih Pak, ini boleh diamalkan. Ya beliau kalau ngajar sering diceritakan. Masya Allah putra-putra beliau keturunannya jadi ulama besar. Jadi kalau ngelihat anaknya nakal, ya kalau kita kan kadang-kadang kalau lihat anak nakal habis kita sumpah-sumpah. Kau ni anak siapa ya kau ni? Anak siapa kata dia? Kena anaknya dia, anak kau lah kata si anak. Kau bilang anak siapa, anak siapa? Beliau ni Pak kalau ngelihat, ni boleh dicontoh. Walaupun anak kita besar, anak kita nakal memaya, mabuk lah, tak balik-balik dari kafe. Jadi kalau ngelihat anaknya nakal, langsung didoakan bagus. Dalam hatinya doa. Atau pakai mulut langsung doa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi ulama. Mudah-mudahan anakku jadi wali. Mudah-mudahan anakku jadi anak soleh. Gitu Pak. Ketika marah kepada anak, mukul tetap mukul. Silakan. Bapak anak nakal pukul, cubit. Tapi ingat, jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang kasar. Jadi kalau mukul, kalau anak saya mukul tuh, ya, mama nakal, saya cubit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kau jadi anak soleha, mudah-mudahan kau hafal Quran, mudah-mudahan kau jadi wali. Dicubit tapi begini para ulama. Jadi keluar dari mulut orang tua, karena omongan orang tua, perkataan orang tua itu adalah doa. Kadang-kadang ada orang tua suka maki-maki anaknya. Ya ini dicontohkan oleh para ulama. Kayak Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, ya tahu Bapak ya, gurunya kita bersama Habib Umar bin Hafid di Yaman. Beliau ini dulu masih kecil ya, masih kecil. Kalau ketemu dengan wali para ulama, datang ke masjid, datang majelisnya wali, ya lah majelisnya ulama masih kecil-kecil kayak gini, umur 6 tahun 7 tahun. Setelah selesai acara, dia balik ke rumah umminya, balik ke rumahnya, nih tadi aku ketemu dengan wali ini, ketemu dengan ulama ini. Langsung Umi jodohkan, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi seperti dia. Besoknya ketemu di tengah jalan, salaman lagi dengan wali, dengan ulama siapa? Bib Umar datang ke Umi cerita, Mi, barusan aku di tengah jalan nih ketemu lagi. Ada wali ini, Mi, ulama ini. Langsung Uminya, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi kayak wali itu, jadi wali. Nah, kalau kita kan ada ngelihat ketemu dengan orang kaya, mudah-mudahan anakku jadi orang kaya kayak itu, kaya. Ya. Kalau dia lihat dengan ulama, makanya kalau kita punya anak nakal Pak, jangan sampai keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bagus, tapi keluarlah dari mulut kita kata-kata yang bagus, walaupun pakai rotan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kau nak jadi anak soleh kau ya, jadi wali kau ya, jadi ulama kau ya, pukul tak apa-apa, tapi keluar dari mulut kita kata-kata yang bagus, karena sesuatu yang keluar dari mulut orang tua adalah doa. Terus, jadi mereka mengatakan, andaikan aku bisa kaya kayak Qarun, innahu ladzun hazim. Betapa senangnya Qarun, kata mereka, kata rakyatnya, ketika melihat Qarun itu keluar dengan baju emasnya, dia ingin menjadi seperti Qarun, karena mereka pikir kalau orang kaya pasti senang. Ini banyak orang mikir orang kaya pasti bahagia, belum tentu. Bapak tuh lihat ya, orang kaya pakai mobil-mobil Pak, utangnya belum go Pak. Apa kayak bos-bos sekarang nih, bos-bos perumahan nih, rumahnya cantik, mobil mewah. Saya kalau ketemu, Insya Allah Ji, gimana proyek rumah? Aduh, pening bala. Apa Pak Ustad? Rumah saya bangun rumah 300, yang laku baru 40, 240 tak laku. Terus, itulah Ustad doakan, utang saya 5 miliar, utangnya 5 miliar. Kemana-mana ya pakai mobil. Kalau dijual kekayaannya, tak sampai itu dengan utangnya. Jadi jangan kita kira orang kaya pasti bahagia, belum. Juga jangan Bapak kira ada orang miskin, rumahnya cuma dari kayu, kerjanya cuma kerja becak, makannya ikan asin tiap hari. Lalu kita katakan, oh kasihan dia nih, hidupnya dari dulu gitu-gitu tak bahagia. Hei, belum tentu. Bahagia bukan lihat dari harta, bahagia ada dalam jiwa, bahagia ada dalam hati. Banyak orang kaya tidur tak bisa Pak. Orang kaya tidur harus minum obat. Nak tidur minum obat tidur. Makanya ya yang banyak meninggal mendadak itu banyak orang kaya. Yang kena corona banyak orang kaya. Coba lihat. Lebih banyak orang kaya apa orang miskin yang kena corona? Banyak orang kaya. Kenapa? Karena di pikirannya banyak, imunnya kesehatannya tak kuat, masuk corona. Sedangkan kayak gitu orang tak berduit, asli lo aja lah. Kalau orang kaya kan rumahnya sebelum dia tidur
Bilang ke pembantunya, jangan lupa kunci pintu, kunci jendela, semua kunci. Ada satpamnya lah, mau tidur minum obat tidur. Orang tak punya kayak gitu, tak berduit. Selo ya. Pintu kata istrinya, bang, jendela belakang lupa tutup. Ya biar ya lah, siapa nak nyuri? TV pun dah rusak lah. Selo ya tidur depan pintu, terbuka dia pintu, tak ada maling masuk. Hidupnya senang. Jadi kesenangan kita, kebahagiaan kita bukan dilihat dari harta, tapi kesenangan itu dalam hati. Contoh Pak, contoh. Bapak walaupun makan lauk ayam, ini ayam nih, sate, enak. Tapi Bapak sebelum makan Bapak kelahi istri Bapak, tak baik. Enak tak kira-kira ayam dulu? Tak mungkin enak. Kenapa tidak enak? Karena hati Bapak sedang jengkel, hati Bapak sedang marah kepada istrinya. Tapi walaupun lauknya ikan asin kembung dengan telur mata sapi sebutir ya, kuahnya cuma Indomie, tapi Bapak makan dengan istri dengan bahagia, senang. Wah, nikmat, lebih nikmat dari ayam tadi yang dimakan sambil marah kepada istri. Itulah, jadi kenikmatan, kebahagiaan bukan dilihat dari harta, tapi dilihat dari hati. Terus wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Nanti kalian akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Artinya gimana? Ya, lebih sakit jadi orang kaya daripada jadi orang miskin nanti di akhirat. Nabi Muhammad Pak pernah ditawarkan oleh Allah, ditawarkan, wahai Muhammad, gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kamu. Nabi Muhammad tak mau. Enggak ya Allah, tidak. Gunung Pak. Insya Allah yang pernah nyampe ke Mekah tahu gunung Uhud. Gunung Uhud nih Pak di Madinah. Besarnya kurang lebih hampir sama dengan gunung Peneraman. Oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, jika kamu mau gunung Uhud ku jadikan emas, ambil. Nabi Muhammad tak mau. Nabi Muhammad, kalau Bapak kira-kira gimana? Tiba-tiba sekarang ada suara, wahai jamaah Masjid Al Khairat, gunung Peneraman jadi emas, ambil. Gimana kira-kira? Oh, ngilang. Saya pun ikut gak? Saya tak mau gitu. Emas boy, dapat segenggam jadilah. Tapi Nabi Muhammad ditawarkan gunung Uhud jadi emas, beliau tidak mau. Malah beliau mengangkat tangan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wa abidni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Itu doa Nabi tiap hari. Tiap hari Nabi doa, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Bapak pernah Ibu doa gitu Bu? Pernah Bu? Pernah Ibu doa, ya Allah, mudah-mudahan dagangan aku besok tak laku, aku jadi orang miskin. Pernah? Tak pernah, malah minta syarat sana sini ya. Kadang-kadang pergi ke Abi, pergi ke saya, nak buka warung, Mas, doakan Mas saya buka warung, mudah-mudahan laris kan. Enggak apa, bagus. Ya bagus, Nabi Muhammad lebih suka umat yang kaya daripada miskin. Tapi ingat, kalau kaya, jangan lupa masjid dan musola. Kalau sudah kaya, jangan lupa tetangga, keluarga, fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda tua. Banyak orang sekarang tambah kaya, tambah masin. Makanya hati-hati. Ya kalau ingin tidak kena penyakit ya, nih orang pelit banyak penyakit, orang miskin, orang pelit banyak penyakit, orang masin jatuh miskin. Nggak ada ceritanya Pak orang dermawan, belum ada cerita sampai sekarang nih. Orang dermawan yang suka berik-berik jatuh miskin, tidak ada. Kenapa? Karena udah dijamin oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi dalam hadis? Mana kosomanun min sodokotin bal yasdad, kata Nabi. Tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah, pasti akan bertambah, pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, orang yang sering bersedekah pasti akan bertambah kaya. Karena sedekah nih Pak, sedekah kayak kita mancing di laut. Mama yang suka mancing, yang muda-muda suka mancing di Sungai Kapuas tuh. Jadi sedekah kayak kita mancing di laut. Kalau kita mancing pakai umpan ikan teri, dapat ikan kembung. Mancing pakai umpan kembung, dapat tongkol. Mancing pakai umpan ikan tongkol, dapat ikan paus. Ini tak ada. Mancing pakai umpan ikan teri, pingin dapat ikan tongkol. Mana ikan tongkol nampak, ikan teri terlalu kecil. Begitu pula kita. Tiap Jumat masuk kota masjid 1000.
Udah itu tak tahu malu, banyak amat minta doa. Berdoa banyak amat. Ya Allah, jadikan aku orang paling kaya sesungai Jawi. Ya nyumbang 1000 nih. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya naik haji ke Mekah. Ya, kalau nyumbang 1000 haji nak nyampe ke Mekah, nyampe bandara Supadio balik lagi. Ya tak berangkat-berangkat kena corona. Nyumbang 1000 kau. Ya, maaf yang sebenarnya haji kena corona ya. Mudah-mudahan tahun ini berangkat ya. Semuanya mudah-mudahan nyampe ke Mekah. Kalau bisa mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan dengan saya kita ramai-ramai ke Mekah. Ya Allah Maha Kuasa. Terus siapa tahu mungkin ada salah satu jamaah kan, rupanya tengah galik rumah, di rumahnya ada emas 1 ton. Berangkat semua masuk ramai-ramai. Ayo. Terus apa doa Nabi yang kedua? Wa amitni miskinan. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan miskin. Tendang Nabi dalam kubur. Kenapa Nabi tendang dalam kubur? Karena putra-putri Nabi, keturunan Nabi, tak ada ribut, tak ada berebut gara-gara warisan. Nggak ada ribut karena Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Sedangkan kita tambah kaya, tambah sedih nangis di kuburan. Kita punya tanah 100 kapleng, rumah kita megah, mobil kita mewah, uang miliaran, tanah hektaran. Kita meninggal dalam kubur. Anak-anak kita lihat, ya Allah, anak kita ribut, warisan, berebut. Mending yang direbut tuh 100 apa kapleng harga 5 miliar. Ini kadang-kadang yang diributkan 1 kapleng harga 5 juta. Dek beradik 12 orang. Kata si abang, "Dek, 7 turunan, kau bukan adik aku lagi." Wow. Tanah sekapleng yang direbut. Terus kata Nabi, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama orang-orang miskin. Nah ini, jadi orang kaya dengan orang miskin, kalau sama-sama masuk surga, lebih duluan orang miskin masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Orang kaya lebih banyak pertanyaan. Kalau orang kaya ditanya, ada Pak Haji kaya nih, punya mobil mewah. Dia selalu ya nak masuk surga. Kenapa Allah? Tunggu loh, nak mana Pak Haji? Nak masuk surga ya Allah. Saya ni udah bangun Masjid Al Khairat, nyumbang banyak ke pesantren Al Jihad. Saya nak masuk surga. Tunggu loh, tunggu. Kau kayaknya kemarin di dunia kau punya mobil ya? Mobil Innova buka bungkus. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil Innova. Dapat dari mana kau duit? Anu ya Allah, bisnis sawit umpamanya, atau jual sayur, jual gorengan. Mau bagus-bagus. Terus mobil kau tuh untuk apa kau pakai? Anu ya Allah, kalau malam Jumat bawa acara sholawatan, kalau malam Ahad, malam Minggu bawa cewek ke mall ya Allah. Masuk neraka lo ke Pak Haji. Sedangkan orang miskin enggak banyak pertanyaan, enggak. Ya. Ketika dia masuk surga enggak banyak pertanyaan Pak orang miskin yang tak berduit. Kenapa enggak banyak pertanyaan? Apa yang nak ditanya? Duit tak punya, rumah ngontrak, motor tak punya. Kata Allah, masuk teh. Malas aku nanya kau tak berduit, masuk. Ya, jadi ini bab kita ini keutamaan hidup sederhana. Enggak apa-apa jadi kaya, tapi ingat, kaya yang dermawan. Kaya adalah, saya pernah cerita Habib Idrus Al-Hawashi ya, di Surabaya, saya pernah nyampe rumahnya. Ini rumah beliau nih, Pak. Ini kulkas, Pak. Semua nih besar rumahnya. Mungkin ruang tamu kurang lebih ini besar. Ini kulkas semua, sepanjang dinding nih, kulkas semua. Penuh dengan makanan. Mau buah, mau ayam, mau apa. Jadi orang yang masuk ke situ silahkan makan sebuahnya, bawa balik untuk anak istri, boleh. Ramai Pak tamunya Pak, tukang beca, bukan cuma tukang beca aja. Orang kaya minta doa, ulama, habaib, ramai tamunya tiap hari, ribuan. Tapi Masya Allah, ini kulkas belum habis. Ada orang tanpa diundang ngisi kulkas Pak. Ngisi kulkas penuh. Datang nanti yang bawa buah apel penuh lagi kulkas. Enggak beli beliau nih, belum habis. Datang bawa ayam KFC, kulkas ini penuh lagi. Ada yang bawa sayur penuh lagi. Ada yang bawa daging, bawa kue penuh terus, tak habis-habis. Insyaallah. Kenapa? Ya, ini kaya dermawan. Orang-orang yang sering bersedekah pasti oleh Allah akan dibalas. Terus pernah juga suatu hari Nabi jalan-jalan Pak ya. Ini Nabi adalah contoh bagi kita.
Gimana hidup sederhananya Nabi. Ketika Nabi jalan-jalan, ngelihat sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi perutnya agak besar. Perutnya agak besar. Biasa kan kita pakai baju biasa. Ini agak besar. Tanya ke Nabi. Nabi sebenarnya udah tahu dah. Dari muka-mukanya pucat, Nabi nanya, "Ngapa perut kau itu besar?" Diangkat perutnya. Rupanya di perutnya diikat sebutik batu. Nabi nanya, "Untuk apa kau ikat perut kau pakai batu sebutik itu?" Kata Nabi, "Saya belum makan 2 hari. Perut saya ikat dengan sebutik batu untuk nahan lapar, sakit perut saya Nabi. Tapi kalau diikat dengan batu tidak sakit." Masya Allah, kata Nabi. Diangkat baju Nabi, Pak Bu. Ketika diangkat, di perut Nabi ada 2 butik batu. Nabi bilang ke sahabat, "Kau baru sebutik batu. Kau baru belum makan 2 hari. Aku belum makan 3 hari. Aku ikat 2 butik batu untuk nahan rasa sakit lapar." Ini pemimpin zaman dulu. Kalau pemimpin sekarang, bukan minta maaf, minta wakaf. Malah kita pula diminta sumbangan, minta duit. Dia enak kaya-kaya pejabat. Rumahnya harga miliaran, mobilnya Alphard, Velfire harga 2 miliar. Udah itu rakyat kita disuruh minta sumbangan. Sebenarnya rakyat pejabat-pejabat tuh yang kaya-kaya, mulai dari dewan, gubernur semua tuh ke atas, menteri, presiden semua, ya jual semua tuh, berikan ke rakyat. Pakai mobil tak apa-apa, ambil lah mobil oplet tuh yang harga 20 juta, jadilah, yang penting kena hujan. Ini malah rakyat miskin, pejabatnya enak-enakan. Kalau Nabi Muhammad tak ada, ini pemimpin yang gini. Nabi Muhammad contoh bagi kita semua. Nabi Muhammad bukan cuma seorang nabi, beliau bukan cuma presiden satu negara, beliau presiden beberapa negara. Beliau beberapa hari tidak makan. Bahkan disebutkan tadi ketika saya baca di kitab ini, sering Pak di rumah Nabi, sering 3 hari berturut-turut hendak berasap dapurnya. Artinya ya, sering 3 hari berturut-turut dapur Nabi tidak berasap. Artinya tidak berasap, istri Nabi tidak pernah masak selama 3 hari berturut-turut. Kenapa tidak pernah masak? Tidak ada yang nak dimasak. Lalu Nabi makan apa dengan istri selama 3 hari? Cuma minum air putih dan korma. Korma itu pun kormanya Pak, beliau punya korma 1 gantang. 1 gantang 1 rantang besar. Dibagi berapa? Rumah Nabi sekeluarga bersusun 9 rumah. 1 rantang dibagi 9 rumah. Dapat berapa buti korma itu? Paling sebuti atau 2-3 buti selama 3 hari. Dan itu sering. Ketika meninggal dunia, tahu Pak? Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad memakai kain sebuti kain kasar dan sarung yang tebal. Ya sarung murah. Sarung murah. Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan memakai sarung yang harganya murah. Kalau ustaz sekarang baru punya santri 2 ekor, nggak mau keluar rumah kalau nggak pakai lamiri. Nggak mau keluar rumah kalau nggak pakai BHS. Sarung harga 2 juta. Ada Pak. Saya pernah ke Surabaya, ke Ampel. Ada sarung mereknya kalau Al-Mu'min apa Al-Mu'minun gitu ya. Ini dia bentuknya kayak kotak, bulat kecil segini nih Pak. Kayak Bapak tahu benang jahit? Dimasukkan di benang jahit tuh. Digantung, banyak digantung. Saya tanya, apa ini? Kain sarung kata dia. Kain sarung, kecil segini. Iya, masih lebih besar HP ini. Kurang lebih HP lah nih besarnya. Dilipat besarnya kayak HP nah. Berapa harganya? Pak, 1,5 juta. Benar lah sarung Ketika dibuka diambil kena dia, srek, dibuka, srek. Betul Pak kain sarung. Kenapa pula bisa tipis kecil? Terbuat dari kain sutra. Laki-laki tak boleh pakai, haram. Kalau perempuan boleh. Ini kalau kain sarung yang mahal tuh Pak, kalau musim panas jadi sejuk, musim sejuk jadi panas, jadi hangat maksudnya. Ini kan enggak, ulama-ulama sekarang Masya Allah pakaiannya mewah-mewah, harga sarungnya 2 juta. Tapi kalau Nabi Muhammad lihat pakaiannya murah. Bahkan Nabi Muhammad pernah Pak, bajunya ini ada tambalan, beliau jahit sendiri. Nah, ini seorang Nabi jahit sendiri. Juga pernah Bu, ketika Nabi balik dari masjid, Nabi ngelihat ke dapur, istri Nabi tengah ngupak bawang. Ngupak bawang, cincin-cincinnya ngupak bawang, ngupak sayur. Nabi bilang istrinya, udah kau istirahat. Nabi yang ngupak bawang Pak.
Ini bukan ulama, Pak, Nabi. Ngupak bawang ndak gengsi. Artinya bagaimana? Ini contoh untuk kita semua. Bapak sekali-sekali bolehlah umpama hari Ahad libur ndak kerja, boleh bapak duduk di dapur kan isteri bapak tu, bantu ngulek-ngulek ke bu ya. Oh iya, kata dia tak suka dia. Atau kalau ndak pandai apa-apa ya dah, isteri tengah ngupak bawang bapak pijitkan kan. Kan enak sakit jadi perempuan, Pak. Bapak enak berangkat pagi jam 7, balik jam 5 sore. Ibu selesai dah kerja bapak tu. Jam 7 kerja, balik jam 5 sore, jam 5 sore santai. Ngerokok dek, kopi dek. Perempuan ndak ada selesainya, Pak. Apa dia punya anak kecil? Apa dia punya bayi? Sebelum subuh udah masak air, nyuci baju macam-macam. Tengah malam pun nanti masih nyusukan anak. Udah nyusukan anak, nyusukan bapak. Banyak kerja sakit. Jadi kita dianjurkan oleh kitab Riyadhus Shalihin ini, hiduplah sederhana. Baik, ini sampai di sini pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjut dengan pelajaran kitab fikih Al-Aham. Biar walaupun sedikit-sedikit sama-sama dapat ya. Insya masih sisa 20 menit. Nanti kita sebelum Isya nanti kita ada sesi tanya jawab seperti biasa. Sabar dulu yang mau nanya ya. Kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan. Bab yang kedua, as-sunanul lati fi athna'is shalah. Sunnah-sunnah yang dilakukan di tengah solat, ketika sedang solat. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Ya, yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi, disunnahkan mengangkat tangan dalam 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ini sunnah, ya. Sunnah angkat tangan. Kadang-kadang kalau kita datang malasnya itulah angkat tangan, Pak ya. Ya, sampai apa ruku. Allahu Akbar. Ya Allah, nah angkat tangan nih berat kayaknya. Padahal ini sunnah. Jadi yang pertama sunnah ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir permulaan, takbir pertama. Ketika kita nyebut usolli fardul isya arba' rakaat mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sunnah ngangkat tangan. Enggak wajib, sunnah. Andaikan Bapak enggak ngangkat tangan, enggak batal. Jadi mamanya gini, ini enggak batal. Usolli fardul isya arba' rakaat mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak batal. Ya. Tapi sunnah, sayang sunnah kalau tidak kita lakukan. Kalau orang-orang salafi Wahabi biasa gini angkat tangan. Bapak mungkin pernah lihat gini. Allahu Akbar. Ya, gini. Ya, mereka juga punya pendapat. Tapi kita mazhab Syafi'i kalau laki-laki ngangkat tangannya gini, Pak ya. Jadi Allah, ketika nyebut Allah mulai ngangkat. Allah. Ya. Laki-laki jempolnya sejajar dengan telinga dengan bahu. Allahu Akbar, kembang dia. Kayak ikan selomang tu, makanya ikan selomang laki-laki kan kembang gitu. Kalau perempuan tak ada. Jadi laki-laki tu ngambang, kembang gini. Allahu Akbar. Nunjukkan laki-laki adalah gagah. Kalau perempuan tak usah kembang. Perempuan rapat gini, Bu. Allah ya ini. Allahu Akbar, rapat. Menunjukkan apa? Perempuan tu orangnya penutup ya, tertutup, pemalu, itu perempuan. Jangan pula perempuan gini, Allahu Akbar gitu ya. Tomboy gitu ya. Enggak batal sih, enggak batal. Cuma enggak dapat pahala sunnah. Jadi ngangkat tangan yang pertama sunnah ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa indar ruku', ketika ruku'. Ini banyak kita malas ruku' tu ya. Dan baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah kan? Banyak kita malas kan? Padahal ini sunnah. Jadi ketika ruku angkat Allah ya, ini Allahu Akbar. Yang ketiga sunnahnya, yang ketiga wa indal qiyam wa indal i'tidal. Ketika i'tidal, angkat tangan lagi. Sami Allah liman hamidah. Ini angkat tangan. Ini sunnah. Terus yang keempat, wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Mama sholat isya nanti nih, kayak tadi sholat maghrib. Sholat maghrib tasyahudnya kan ada 2. At-tahiyatul itu tasyahudnya ada 2 kali. Ada tasyahud awal, tahiyat pertama, ada yang kedua. Ketika tasyahud pertama kan kita berdiri, Ketika berdiri itu sunnah angkat tangan.
Udah tasyahud, Allahu Akbar ketika tasyahud. Ini sunnah. Oh, jadi 4 tempat disunnahkan mengangkat tangan. Terus an-nadar ila maudhi sujud. Sunnah selanjutnya melihat tempat sujud. Jadi melihat ini sunnah, nunduk. Jadi nunduk, kita kira-kirakan. Nanti kita sujud di mana kira-kira? Oh, malah kita sujud nanti meletakkan dahi kita di sini. Nah, udah kita lihat nih. Bukan gini sholatnya, tapi gini. Ini disunnahkan. Kenapa kita gini? Karena menarik kehusyuan kita, nambah khusyuk. Sedangkan kalau kita sholat gini, pas ada lewat, yang lewat kawan kita, nyapu lagi, halo boy, nyapu, payah gak gitu kan? Ya, ini payah. Makanya disunnahkan gini. Atau di depan kita ada orang sholat, kita tidak nunduk, kita lihat gini, baju dia di belakang ada tulisan, di belakang aku monyet. Di mana kira-kira? Tas tombok ya. Aku dibilang monyet. Ada kemarin saya lihat mobil, Pak. Ada mobil. Sakit hati ya. Ada bacanya gitu. Di belakang saya monyet. Allah, kurang ajar mobil. Orang tak ada kerja itu. Jadi sunnah nunduk ya, nunduk. Terus yang selanjutnya fathu basarihi wa adamu talmidih. Disunnahkan sholat membuka mata. Pejam tak usah, makruh. Pejam kecuali ya. Andai kan kita buka mata nih, pikiran kita kemana-mana. Tapi kalau kita pejam, menarik khusyuk, tambah tenang sholat, itu diperbolehkan pejam. Jadi pejam itu pejam makruh. Yang sunnah buka mata. Terus yang kelima, saktatus sholah. Ini banyak kita tidak melakukan nih Pak. Termasuk saya kadang-kadang tidak melakukan juga. Saktatus sholah, diam sebentar di dalam sholat. Ada sunnah-sunnah kita dianjurkan diam sebentar ya. Lamanya kayak apa? Lamanya sekitar mengucapkan subhanallah, kurang lebih 2 detik. Subhanallah, lamanya. Diam sebentar. Di mana saja kita disunnahkan diam sebentar? Di antaranya yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Contohnya, usolli fardhul isya 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jangan langsung Allahu akbar, jangan langsung kabiro. Diam lo sebentar. Jadi diam sebentar sekitar apa namanya? Sekitar kita mengucapkan subhanallah 2 detik. Ulang lagi ya. Usolli fardhul isya, ini yang makruh, yang salah. Salah tapi tidak batal ya, tidak batal. Ini yang tapi salah. Usolli fardhul isya 4 rakaat mustaqbil qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Jadi sebelum kita ngomong kabiro, diam dulu sebentar ya. Terus di mana lagi disunahkan diam? Baina du'ail iftitah wa ta'awud. Di antara doa iftitah dan ta'awud. Doa iftitah ini kabira walhamdulillah katsira sampai selesai. Sebelum kita baca Fatihah, baca a'udzubillah atau baca bismillah, baca Fatihah, diam dulu sebentar. Terus juga disunahkan baina ta'awud wal Fatihah. Di antara a'udzubillah dan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sunnahnya itu diam. Kalau gini, ini salah tapi tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi sunnahnya diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus selanjutnya juga baina akhiril Fatihah wa amin. Di antara akhir Fatihah dan amin. Akhir Fatihah waladdallin. Jangan langsung amin. Diam dulu. Lamanya sekitar ucapan subhanallah. Waladdallin. Biasanya orang ganti dengan Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Yang salah tapi tidak batal. Waladdallin. Amin. Ini salah tapi tidak batal. Terus selanjutnya baina amin wa surah. Antara amin dan baca surah, diam juga. Amin. Diam. Baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus baina surah war ruku'. Di antara surah dan ruku'. Diam dulu. Contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diam, tidak lama, 2 detik kan. Allahu Akbar. Kalau yang salah tapi tidak batal, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Yang banyak begitu. Kita kadang-kadang bukan cuma ya, bapak saya pun kadang-kadang ya lupa mau mengamalkan hal itu. Terus sunnah juga doaul iftitah, membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Enggak hafal Mas, panjang Mas. Ya udah, kalau enggak hafal enggak usah baca. Langsung ya baca Fatihah. Atau ketika imam baca Fatihah, bapak enggak hafal baca kabira, doa iftitah, enggak usah baca. Bapak dengarkan ya Fatihahnya imam. Ya, kalau enggak hafal karena memang panjang. Apalagi itu berputar-putar tuh. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Biasa salah tuh. Wa ma ana minal muslimin. Bahaya. Yang betul tuh wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik dan aku bukan orang kafir. Kalau bapak salah baca wa ma ana minal muslimin dan aku bukan orang Islam. Balik wa ana minal musyrikin dan aku orang kafir. Itu memutar-mutar. Kayak ada santri yang ngapalkan surah apa? Allah tabat berputar-putar tak habis-habis. Tabat yada abi lahab wa tab ma ana maluhu. Itu bukan ngapalkan surah itu. Surah apa? Dia berputar-putar tak selesai. Al-Kafirun. Nah, tak habis-habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Tak ketemu ujungnya. Berputar-putar. Ada guys itu. Jadi kalau tidak hafal tidak apa, dengarkan ya bacaan Fatihahnya imam. Terus doa iftitah disunahkan. Yang pertama ayudrikal imam fil qiyam. Sunnah ketika kita mendapatkan imam pada waktu berdiri. Jadi ketika ini imam, saya imam. Kata imam Allahu Akbar, kita pun makmum di belakang. Allahu Akbar. Masih sunnah baca kabira walhamdulillah katsira. Tapi ketika kita dapatkan imam sudah ruku, imam dah ruku nih, Allahu Akbar ruku. Kita baru nak mulai usolli fardhu isya. Yang paling usolli kita baca niat Allahu Akbar. Jangan baca kabira lagi, langsung ruku. Kalau bapak masih sempat baca kabira walhamdulillah katsira, imam sami Allah liman hamidah, bapak langsung ruku namanya. Padahal bapak apa bisa ngejar langsung imam? Apa bisa langsung ngejar ruku tadi? Ini rakaat bapak enggak dianggap satu rakaat. Ya, masih punya utang, enggak selesai. Makanya kalau bapak dapatkan imam ruku, ya di masjid bapak ruku, bapak baru Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa, enggak usah baca kabiro, enggak usah baca bismillah, enggak baca alhamdulillah, langsung ya. Ingat nih, imam ruku, imam gini, bapak datang usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Tapi ingat takbir 2 kali. Pertama takbiratul ihram, takbir habis niat tuh usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Yang kedua takbir ketika ruku, Allahu Akbar. Nah, jadi gitu ya. Terus Allah yasra' fi ta'awud. Sunnah baca doa iftitah kalau kita belum baca a'udzubillah. Tapi kalau kita udah baca a'udzubillah enggak sunnah. Contoh, bapak terlupa nih. Usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini belum baca kabiro. Udah, enggak disunnahkan baca kabiro. Lanjut baca Fatihah. Ya. Jadi kalau kita udah telanjur baca a'udzubillah atau bismillah, enggak disunnahkan lagi baca kabiro. Maka kenapa? Karena disebut doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembuka. Sebelum ngomong apa-apa dibuka dengan itu. Kalau udah dibuka dengan a'udzubillah, berarti bukan pembukaan gitu itu. Nah, jadi disebut doa iftitah, doa pembuka. Allah takuna salat jenazah, enggak disunahkan ketika salat jenazah.
Sholat jenazah, sholat mayat, tidak disunahkan baca doa iftitah. Tidak usah baca kabiro, langsung. Jadi ketika kita sholat mayat nih, usolli arba takbirat ala hadzal mayyit makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Tidak usah baca kabiro, tidak sunnah. Sholat mayat, tidak sunnah baca doa iftitah. Nah, udah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut, silahkan. Silahkan. Mana Pak Draki biasa nanya? Ayo, so. Kalau kita melakukan sholat itu kan kelupaan, kelebihan rakaat itu gimana Ustaz? Oh, umpama kita sholat maghrib ini kan 3 rakaat, lalu kita kelebih, lupa. Nih, udah, ini cenceknya nih. Ini sholat maghrib kita udah sujud nih, sujud terakhir. Kita berdiri, padahal ini udah 3 rakaat nih. Sholat maghrib sebenarnya kita kan tasyahud terakhir, kita kelupaan berdiri. Allahu Akbar. Kalau kita ingat, aduh, dalam hati ya, tak usah ngomong, aduh, tak usah batal, ya dalam hati ya. Ini kayaknya aku ini terlebih nih. Kalau kita tahu bahwa itu terlebih, wajib duduk, langsung duduk. Allahu Akbar. Langsung tasyahud. Nanti setelah tasyahud terakhir tuh sampai terakhir, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Jangan assalamualaikum loh. Sunnah sujud sahwi 2 kali. Untuk ganti apa? Ganti tadi kita terlupa. Jadi sebelum assalamualaikum, udah tasyahud selesai kita baca, jangan assalamualaikum loh, sunnahnya kita sujud loh 2 kali. Sujud pertama, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasmu, baca 3 kali. Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni. Langsung Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasmu 3 kali. Allahu Akbar, langsung. Tak usah baca tasyahud lagi. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Kan tadi udah baca tasyahud. Dia langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau terlebih, nah, ya, tidak batal. Yang payah nih kalau kurang. Umpamanya sholat maghrib 3 rakaat, kita dapat 2 rakaat dikira kita udah 3 rakaat. Kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dah, santai kita duduk kan. Subhanallahilladzi la ilaha illa huwa subhanallah. Lalu kawan kita bilang, udah lama nih prosesnya nih. Kau tuh lupa, kau tuh kurang 1, gimana? Batal. Lamanya, ya. Andaikan kita ngomong tidak boleh lebih dari 12 kata. Umpamanya kita udah lupa. Maghrib itu kan 3 rakaat, dapat 2 rakaat, dikira kita 3 rakaat nih. Kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu kalau kita bilang, kau tuh kurang 1 rakaat, iya ke? Benar, jangan bual. Berapa dah tu? Iya ke? Iya ke? 2. Jangan bual. 4. Tak boleh lebih dari 12. Lebih dari 12 ngomong batal. Tapi ngomongnya hanya sekitar tentang yang masalah sholat. Jangan masalah utang. Kau punya utang gak aku? Baru rebet. Kau punya utang sholat gak? Sebuti kurang 1. Batal tu. Ya. Siapa lagi? Ada pertanyaan? Marhaman. Itu bersalam terhadap siapa? Soalnya gini, ada sebagian katanya memberikan salam sama malaikat, ada sebagian juga memberikan salam kepada Rasulullah, ada juga sebagian ada bersalam kepada Allah dan Rasulnya. Oh, yang assalamualaikum sholat. Sholat yang terakhir. Yang terakhir. Ya, itu banyak macam versi. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Itu kita sebenarnya ada yang mengatakan mengucapkan salam kepada sebelah kanan kita. Orang jamaah yang sholat. Assalamualaikum warahmatullah, mengucapkan salam kepada orang di sebelah kiri kita. Juga ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita mengucapkan salam kepada malaikat. Ya, ini wallahu a'lam ini. Ya, tapi kalau yang di fikih, kita mengucapkan salam kepada orang kanan kita, mengucapkan salam kepada orang sebelah kiri kita. Kan kita sholatnya menghadap Allah. Secara otomatis kan kita setelah selesai kan bersalam kepada Allah. Ada yang sebagian begitu. Ya, itu wallahu a'lam. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum kepada Allah, ya wallahu a'lam, bisa jadi. Yang Allah. Tapi ya, wallahu a'lam. Enggak tahu juga. Saya belum dapat referensi dia. Baik. Mungkin ada yang lain? Enggak ada? Ada di belakang? Silakan Pak Maksum. Bila
Kalau dengan penjelasannya salat Lailatul Qadar. Salat Setepat malam apa sebenarnya? ini kalau disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada hadis, itu ada salat Lailatul Qadar. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan bukan salat khusus Lailatul Qadar, tapi kita bangun tengah malam, di separuh malam jam 1 ke atas itu kita salat apa saja yang biasa dilakukan di malam hari. Salat tahajud, salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat istikharah, salat apa saja. Pokok intinya bagaimana kita bangun malam. Terus dia dapat Lailatul Qadar itu malam apa? Nah, ada dalam kitab Bajuri itu ada syair-syair kalau malam pertama Ramadan, Ramadan pertama hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Itu ada sebut. Kalau Ramadan pertama hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam sekian. Cuma kata ulama lebih aman kita bangun di ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Ini Lailatul Qadar jatuh di antara malam 5 ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan semua malam Ramadan itu Lailatul Qadar. Jadi gimana? Ya, kenapa oleh Allah, kenapa oleh Nabi Muhammad tidak diberitahu Lailatul Qadar itu tanggal 27, umpamanya pasti. Kenapa tidak diberitahu gitu? Kalau diberitahu enak tak bangun malam. Apa aku nak bangun malam? Bagus aku bangun tanggal 27 ya. Udah pasti Lailatul Qadar. Jadi oleh Allah dirahasiakan. Tidak disebut Lailatul Qadar malam apa? Kenapa? Biar kita menghidupkan 30 hari sebulan penuh bulan Ramadan. Orang yang ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut, 1 rakaat pahalanya sama dengan 1 kali dia ibadah sama dengan 1000 tahun dia ibadah pahalanya. Makanya lebih aman tiap malam udah. Tiap malam. Kalau Bapak udah dari sekarang udah bangun biasa bangun malam, bangun tahajud jam 3 atau setengah 4, ya, ketika malam Ramadan udah biasa. Aku udah tiap malam bangun. Itu kalau Bapak Ramadan 30 hari, bangun tengah malam, udah pasti salah satu malam tersebut pasti Bapak kena Lailatul Qadar. Cuma kita tidak tahu yang malam apa. Nah, ketika kita udah kena Lailatul Qadar, sholat tahajud tuh 2 rakaat ya. Sama kita sholat tahajud 1000 tahun. Baca Al-Quran di malam tersebut sama dengan baca Al-Quran 1000 tahun. Sedekah di malam tersebut sama dengan sedekah 1000 tahun. Makanya di bulan Ramadan banyak-banyak beribadah. Siapa tahu pas kena Lailatul Qadar. Jangan pula malam 27 aja. Maghrib hampir maghrib tuh cari anak yatim. Kalau enggak payah cari anak yatim di pondok banyak tuh. Bahkan di pondok tuh bapak nak nyari ada anak yatim, udah anak yatim Habib lagi, cucu Nabi ada. Ada juga anak yatim yang yatim piatu. Emak tak ada, bapak tak ada. Bahkan ada anak yatimnya anak baru. Dia bapaknya meninggal ketika hamil emaknya 2 bulan. Umur 2 tahun emaknya meninggal. Emaknya meninggal. Dia cuma tahu foto ya. Dia tidak pernah dapat kasih sayang orang tua. Ada. Ya, silahkan kirim. Tahu sama siapa? 1000, 2000 yang penting ikhlas. Baik, ini udah isya dia bertuang masuk ya. Masuk. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur. Bertemu lagi dengan malam Selasa yang akan datang. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.